Ini adalah cara bagaimana kalau misalnya kita akan terkoneksi ke WiFi yang biasa, di mana nanti kita harus cari dulu nama WiFi-nya di sini. Contoh, saya akan connect ke hotspot cafe. Kemudian kita masukkan passwordnya. Dan kita sudah bisa terkoneksi ke WiFi. Nah, ini adalah sebuah contoh free WiFi yang biasanya tersedia di tempat-tempat publik seperti misalnya kafe, mall, atau mungkin bahkan di hotel ya, atau mungkin teman-teman juga temui mungkin di sekolah atau di kampus. Tapi sebenarnya dari sudut pandang pemilik kafe atau usaha, sebenarnya free WiFi itu juga bisa dimanfaatkan untuk tambahan sarana media promosi. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah kita bisa memanfaatkan fitur hotspot di Mikrotik yang kemudian nanti dia bisa menampilkan halaman HTML pada saat nanti pengunjung akan terkoneksi ke internet. Nah, halaman HTML ini bisa kita selipkan promosi-promosi misalnya diskon atau menu-menu baru di kafe yang kemudian bisa lebih menarik pengunjung untuk membeli menu tersebut. Nah, mungkin tapi bagi Anda yang tidak familiar dengan HTML mungkin akan sedikit kesulitan karena nanti bentuknya login page-nya adalah HTML dan kita bisa mengcustom halaman itu dengan menggunakan bahasa HTML. Tapi buat teman-teman yang kurang familiar dengan HTML, tidak usah terlalu khawatir. Karena di video ini saya akan membahas bagaimana caranya custom login page hotspot Mikrotik dengan menggunakan AI gratisan. Dan ini adalah tool AI yang sangat mainstream yang biasa kita temui di internet. Jadi tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan update ketika channel ini upload video terbaru. Oke, saya akan langsung tunjukkan bagaimana caranya agar nanti kita bisa melakukan custom login page hotspot Mikrotik yang nanti bisa kita gunakan untuk sarana promosi, misalnya menampilkan menu atau mungkin pengumuman dan segala macam. Tetapi nanti tidak membuat user atau pengguna itu jadi lebih susah untuk bisa connect internet. Ya, nanti kita akan manfaatkan yang namanya free trial yang ada di sistem hotspot Mikrotik. Pertama, saya sudah siapkan untuk contoh konfigurasinya ada sebuah hub LED yang ada di sebelah kanan saya. Ini sudah terkoneksi ke internet, jadi Ether 1 yang kabel putih ini sudah terkoneksi ke internet. Kemudian dari yang warna biru ini saya gunakan untuk remote menggunakan kabel, walaupun nanti kita juga akan coba lewat WiFi ya. Jadi Ether 2 ini, yang kabel ini terkoneksi ke laptop saya untuk kebutuhan remote. Kemudian di sini sudah saya aktifkan juga hotspot buat teman-teman yang mungkin belum pernah atau mungkin lupa bagaimana cara aktifin hotspot, nanti cari saja di channel ini, sudah pernah dibahas detail bagaimana cara mengaktifkan hotspot di Mikrotik, baik itu di kabel maupun di WiFi. Kebetulan ini sudah memancar, tadi di awal video saya sudah coba connect ke WiFi yang namanya hotspot cafe, di mana awalnya hotspot cafe ini dia hanya menggunakan skema WPA saja untuk security-nya, jadi hanya masukin password kemudian bisa terkoneksi. Tapi untuk kebutuhan ini, agar nanti dia bisa menampilkan halaman HTML yang isinya mungkin promo atau mungkin pengumuman, saya harus aktifkan hotspotnya terlebih dahulu. Jadi nanti bentuknya seperti ini teman-teman. Ya, jadi nanti kita bisa masuk ke bagian hotspot setting. Itu ada di menu IP, kemudian di bagian hotspot, nanti kita bisa lakukan yang namanya hotspot setup. Nah, kebetulan ini sudah saya aktifkan di interface bridge, yang mana bridge ini itu isinya atau portnya adalah Ether 2 dan juga WLAN 1. Nah, di WLAN 1 juga sudah saya aktifkan dia sebagai access point dengan modenya adalah AP bridge, kemudian SSID-nya adalah hotspot cafe. Dengan security profile yang sudah saya create sebelumnya, namanya adalah profile 1. Ya, tapi kita nggak akan bahas itu lebih detail karena kita fokusnya adalah di halaman login page hotspotnya. Hal terpenting yang tidak boleh lupa pada saat kita sudah mengaktifkan hotspot adalah kita harus mengaktifkan yang namanya trial. Nanti kita bisa lihat di sini server profile, kemudian HS Prof 1 ini kita klik 2 kali, kemudian kita masuk di bagian login.
Nah, di bagian login ini nanti kita aktifkan yang namanya trial. Jadi trial ini nanti memungkinkan klien atau user itu bisa login akses internet tanpa harus memiliki username dan password. Biasanya nanti dia akan di limit waktunya selama 30 menit dalam sekali login. Jadi nanti ini bisa diganti sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Termasuk juga nanti di sini ada trial uptime reset, di mana nanti sebuah laptop, sebuah device yang sudah menggunakan trial itu baru bisa menggunakan trial kembali setelah 1 hari. Jadi dalam hari yang sama ketika 30 menit ini sudah habis, maka tidak bisa login lagi. Nah, kalau untuk di kafe, kalau untuk di sekolah atau mungkin di mall gitu ya, ini bisa diubah-ubah disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman di lapangan. Setelah servernya selesai, jadi nanti kalau saya mau connect ke internet, nanti akan diarahkan ke sebuah login page dulu ya. Jadi nanti kalau saya coba lakukan koneksi lagi, nih yang di hotspot cafe ini misalnya saya coba koneksi lagi, masukkan WPA-nya lagi. Maka biasanya nanti dia akan diarahkan ke sebuah halaman login. Nah, ini adalah secara default tampilan login page dari Mikrotik ya. Jadi login page ini nanti digunakan untuk memasukkan username dan password, di mana ini adalah username dan password yang sudah kita create di konfigurasi hotspot. Tapi karena yang nanti kita akan pakai adalah hanya kita manfaatkan ini sebagai halaman untuk pengumuman atau untuk misalnya promosi, maka ini nanti kita akan hilangkan, kemudian kita sisakan hanya tombol free trial ini. Jadi nanti tidak perlu punya username password, hanya tinggal klik saja langsung bisa join atau connect ke internet. Karena memang ini tidak kita manfaatkan secara keseluruhan, hanya biar bisa menampilkan halaman HTML loginnya ini aja. Nah, halaman inilah yang nanti kita bisa custom teman-teman. Bisa kita ubah-ubah desainnya, bisa kita kasih background gambar, bisa kita kasih teks, tetapi memang harus menggunakan bahasa HTML. Nah, tapi buat teman-teman yang belum familiar, tenang saja akan saya coba contohkan bagaimana caranya kita manfaatkan sebuah AI gratisan untuk bisa custom halaman login Mikrotik ini. Nah, dari sini nanti kita akan masuk lagi ke Winbox teman-teman. Jadi halaman login tadi kalau kita lihat di Winbox, nanti kita akan lihat di bagian files, kemudian di situ akan ada sebuah files yang namanya login HTML. Nah, login ini akan kita download dan akan kita coba nanti ubah-ubah. Kita akan coba custom. Saya download, saya taruh di desktop aja. Nanti ada di sini. Dan nanti kalau misalnya teman-teman mau ngubah secara manual, bisa kita buka pakai sebuah aplikasi semacam mungkin Notepad ya. Nanti bahasanya kelihatan seperti ini. Nah, mungkin ini ada banyak-banyak script di sini ya. Nah, tapi kita tidak akan melakukan custom secara manual. Kita akan coba manfaatkan sebuah AI ya. Kita akan coba pakai OpenAI atau ChatGPT. Caranya adalah pertama kita masuk dulu di halaman ChatGPT-nya. Jadi tadi sementara saya coba login dulu dengan menggunakan admin. Kita coba akses ke OpenAI atau ChatGPT. Akan lebih mudah kalau teman-teman login terlebih dahulu. Jadi mungkin register dulu, kemudian login ke ChatGPT agar nanti historinya bisa terekam. Ini adalah histori saya. Sebenarnya saya sudah mencoba beberapa prompt ya untuk di AI-nya. Jadi kemarin sudah saya coba sebelumnya. Dan di video ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman sebuah prompt yang tidak terlalu banyak. Jadi hanya sekali saja sudah bisa menghasilkan sesuai dengan login page yang akan kita butuhkan. Nah, promptnya seperti apa? Yang pertama nanti akan saya minta AI untuk mempelajari HTML dari file yang tadi.
dengan cara seperti ini. Tolong pelajari file HTML login hotspot Mikrotik dengan mode trial aktif berikut ini misalnya. Nah, kemudian selanjutnya tolong buatkan ulang file HTML login hotspot tersebut dengan ketentuan. Nah, di sini nanti kita bisa memasukkan beberapa ketentuan teman-teman. Misalnya yang pertama pertahankan function yang sudah ada dalam file. Nah, yang kedua, hapus form input username dan password, karena nanti kita nggak butuh itu. Jadi biar nanti halaman loginnya bersih, tinggal klik untuk internet gitu ya. Yang ketiga, ukuran font atau tombol kali ya, ukuran tombol untuk trial login ubah dengan tulisan free internet. Nah, misalnya seperti ini. Kalau nanti teman-teman pengen ada background misalnya ya, biar disiapkan sekalian sama si AI-nya di HTML-nya, nanti kita bisa gini, tambahkan background dengan gambar menu makanan misalnya. Nah, ini filenya tadi kita upload di sini agar nanti dia bisa mempelajari login HTML yang dari Mikrotiknya. Oke, kita tunggu, kemudian kita enter saja atau kita send. Nah, memang kalau menggunakan AI kita harus benar-benar tahu detail ya, atau mungkin promptnya memang harus lebih detail. Ini sudah saya coba beberapa kali dan semoga ini berhasil juga. Ini dia baru membuat dulu untuk filenya. Ini kita bisa lihat di sini. Kalau kita lihat di sini dia menggunakan image food menu. Ini nanti berarti kita harus upload ya. Untuk sementara nanti awalnya belum ada. Jadi nanti kita harus upload sebuah file gambar dengan nama foodmenu.jpg. Nanti kita akan coba ya. Tapi pertama kita akan coba yang tanpa background dulu. Kita akan coba lihat apakah nanti bisa berjalan sesuai kebutuhan kita atau enggak. Sebenarnya di sini ada preview. Ya, cuman kadang-kadang suka tertampil atau tidak. Nah, ini seperti ini kira-kira gambarannya. Ini karena kita belum masukkan ke dalam Mikrotiknya saja, tapi seharusnya nanti yang error ini hilang, tinggal tombol free internet saja. Oke ya, kita stop. Kemudian ini bisa kita copy langsung seperti ini. Kemudian kita buka sebuah text editor, mungkin bisa Notepad atau sejenisnya. Kita akan buat sebuah file baru di sini. Nah, filenya ini yang tadi kita copy paste di sini.
Kemudian kita akan save dalam format HTML. Kita taruh juga di desktop atau dimanapun sebenarnya bisa ya. Cuman ini saya coba taruh di desktop tapi dengan nama login test terlebih dahulu. Oke. Nah, filenya sudah ada di sini sebelah kanan. Kemudian kita coba buka pakai browser mungkin. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, untuk ngetes ini bisa atau tidak, ya nanti kita akan langsung coba upload di Mikrotiknya. Tetapi kalau mau upload di Mikrotik, itu nanti nama filenya harus login.html. Jadi ini yang lama, ini saya rename dulu aja, biar nggak bingung. Ini login asli. Nah, yang ini saya rename lagi dengan nama login.html. Nah, seperti ini. Nah, login HTML ini akan kita upload ulang teman-teman di Mikrotiknya. Jadi ini Mikrotiknya kita masuk di file lagi. Di menu file ini karena dia sebelumnya sudah ada login HTML, ini kita hapus. Kemudian filenya tadi kita drag and drop ke directory hotspot. Jadi ini saya tarik untuk masuk ke directory hotspot. Ya, geser dulu ke atas, kemudian saya tarik ke hotspot. Sehingga sekarang di bagian hotspot, ya, directory hotspot itu sudah ada lagi login HTML. Kemudian kita akan coba buka di Firefox-nya. Ini kita coba lihat di statusnya ya. Kita status, kemudian kita coba logout. Nah, kira-kira bentuknya nanti seperti ini teman-teman. Ini polos ya, jadi memang untuk prompt yang tadi saya buat ini adalah tanpa ada tambahan yang macam-macam. Tapi nanti kalau teman-teman pengen coba custom, di bagian ketentuan tadi ya di prompt AI-nya bisa ditambahkan misalnya tambahkan ornamen apa atau teks apa itu bisa. Nah, ini kita coba. Jadi nanti pengunjung begitu nanti masuk ke cafe atau ke mall itu nanti akan tampil halaman seperti ini. Kemudian kalau mau ke internet tidak butuh username dan password, tinggal klik di bagian free internet ini. Nah, maka nanti dia akan menggunakan trial user. Nah, bagaimana kalau misalnya kita pengen menggunakan gambar teman-teman? Jadi tadi kalau kita buka di Notepad yang teksnya tadi itu sebenarnya dia sudah menyediakan ada sebuah gambar, ini background image ya. Ini ada food menu. Jadi nanti teman-teman bisa aja ambil gambar atau punya gambar sendiri, pamflet atau flyer gitu ya, yang nanti bisa dimasukkan ke sini. Tapi syaratnya adalah nama filenya, namanya harus foodmenu.jpg. Nah, akan saya coba cari contohnya dulu ya. Kita cari gambar. Sebelumnya saya sudah download sebuah gambar teman-teman yang mewakilkan ini mungkin jadi kayak resto gitu ya. Ini saya coba geser ke desktop dulu biar lebih gampang. Nah, gambarnya seperti ini teman-teman. Ini ambil dari internet ya, dari googling gitu ya. Nanti kalau teman-teman pengen buat sendiri bisa aja. Nanti dengan ukuran yang high res gitu misalnya bisa seperti ini. Nah, karena tadi dia mintanya adalah nama filenya itu adalah food menu, maka di sini akan saya ganti dulu. Saya rename dulu ya, saya rename dulu filenya, namanya adalah food-menu. Saya coba cek ulang lagi. Food, kemudian strip menu.jpg. Oke. Nah, food menu ini nanti diuploadnya di mana? Food menu ini kita uploadnya di filenya Mikrotik lagi, tetapi di
directory image di sini. Kita akan coba, ini saya upload. Sudah ada di sini. Kita tunggu uploadnya selesai. Nah, kalau sudah, kita coba buka lagi browser untuk ngetes. Kita coba refresh. Nah, kira-kira nanti tampilannya seperti ini, teman-teman. Ya, jadi ketika nanti orang itu datang ke kafe atau ke mall atau mungkin ke mall, nanti dia sudah ada pengumuman seperti halnya mungkin promo atau mungkin ada diskon dan segala macam, tergantung nanti desain yang teman-teman upload di dalam hotspotnya Mikrotik ini. Tapi dari sini nanti si pelanggan atau mungkin orang yang datang ke kafe atau ke mall itu tidak perlu repot-repot memasukkan username dan password. Jadi tinggal join ke WiFi, kemudian tampil halaman login page-nya seperti ini. Cukup dengan klik di bagian free internet, nanti dia akan langsung bisa connect internet tanpa username dan password. Jadi dari sisi usernya enak, gak ribet. Dari sisi kita sebagai pemilik usaha, kita bisa menampilkan berbagai macam diskon, berbagai macam promosi, atau mungkin program-program dengan tampilan desain login page Hotspot Mikrotik seperti ini. Oke teman-teman, itu percobaan saya menggunakan AI gratisan untuk bisa coba custom halaman login page Mikrotik ya. Jadi ini bisa jadi alternatif solusi buat teman-teman kalau ingin menampilkan diskon, kalau ingin menampilkan promosi program apapun yang ada di cafe, sekolah, ataupun mall yang teman-teman handle. Nah, buat teman-teman yang belum punya produk Mikrotik atau mungkin juga belum punya produk jaringan yang lain seperti switch atau mungkin juga UPS, nanti langsung aja kunjungi website citraweb.com karena kami menyediakan berbagai macam jenis perangkat jaringan dan pendukungnya. Atau mungkin bisa juga kunjungi marketplace yang teman-teman dengan nama toko Citraweb. Cari aja nama tokonya Citraweb. Nanti di situ juga ada berbagai macam promo yang menarik dan mungkin teman-teman juga bisa menggunakan promo-promo marketplace sendiri-sendiri ya. Biasanya kan ada promonya macam-macam ya dan tiap akun mungkin beda. Nah, seperti itu teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar nanti bisa dapat update ketika kami upload video terbaru. Kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar dan jangan lupa share video ini agar lebih bermanfaat buat teman-teman pengguna Mikrotik yang lain. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.